Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah pertemuan kelima dan saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dengan pasien berkebutuhan khusus. Outline untuk pertemuan kali ini itu adalah permasalahan yang dialami dengan pasien berkebutuhan khusus dan bagaimana strategi komunikasi pasien dengan kebutuhan khusus ya. Sebenarnya simpel, akan tetapi sebelumnya kita review dulu ya, karena ini menjadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan juga, apalagi untuk pasien berkebutuhan khusus ya. Jadi kita sudah tahu ya, dalam interview pasien itu ada beberapa skill dasar yang harus dipahami dan diperhatikan ya. Pertama, lingkungan ya, jadi tata ruang itu harus perhatikan suhu, cahaya, suara dan sebagainya ya. Jadi noise itu aja untuk pasien yang biasa itu bisa sangat mengganggu ya. Jadi bisa meredam suara kita saat berkomunikasi. Apalagi untuk pasien yang berkebutuhan khusus. Kemudian perlu ada opening statement ya, perkenalan, alasan wawancaranya apa dan berapa waktu yang diperlukan. Kemudian memberikan tipe pertanyaannya terbuka dan tertutup, verifikasi informasi pasien, non-verbal communication itu menjadi aspek yang sangat penting gitu, dan ada closing statement ya. Jadi di closing statement ini ucapkan terima kasih dan juga simpulan dari wawancara ataupun konselingnya. Ada beberapa asumsi yang salah yang menjadi notes ya, yang seringkali disalahartikan gitu ya sama apoteker. Jadi pertama, kita tidak boleh berasumsi bahwa dokter sudah mendiskusikan obat yang lengkap kepada pasien. Belum tentu dokter itu punya waktu banyak untuk pasien tersebut gitu ya. Jadi dia tidak bisa memberikan informasi atau mendiskusikan preferensi dan sebagainya kepada si pasien. Kemudian jangan juga berasumsi bahwa pasien itu sudah paham tentang informasi yang dikasih. Jadi mungkin dokternya memberikan informasi, tapi belum tentu pasiennya itu paham ya. Jadi tetap ada konfirmasi, bukan menggurui pasien, tetapi konfirmasi ya, gitu. Kemudian belum tentu juga dan jangan juga diasumsikan bahwa pasien itu sudah paham tentang informasi obat dan akan patuh terhadap regimen pengobatan. Jadi mungkin sudah diberitahu ya, obat A, B, C, D, E, cara minumnya seperti ini, mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang diminum sampai habis, mana yang tidak. Tapi belum tentu dia mau mengikuti regimen, atau belum tentu dia ingat, begitu ya. Jadi jangan juga berasumsi bahwa kalau pasien tidak pakai obat dengan benar, itu berarti mereka tidak mau patuh, tidak bisa ingat, tidak ada motivasi, tidak peduli. Bukan berarti seperti itu ya. Makanya perlu ada konfirmasi kenapa kok dia nggak mau menggunakan obatnya dan sebagainya ya. Tetapi jangan juga berasumsi kalau misalnya pasien sudah minum obat dengan benar, berikutnya dia akan menggunakan obat secara benar terus. Karena banyak ya di kasus pasien itu sudah lama nih minum obat untuk penyakit yang dia derita, dan karena harus minum obat itu terus-menerus, dia capek ya. Jadi awalnya sudah bagus data klinisnya dia, terus dia tetap mendapatkan obat yang sama, dia capek nih minum obat itu terus gitu. Akhirnya dia nggak menggunakan obatnya dengan benar lagi. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita samaratakan, oh dia udah biasa, akhirnya ya udah nggak di encourage gitu ya. Kemudian jangan juga berasumsi bahwa dokter itu selalu memonitor terapi obat si pasien. Bisa jadi tidak, karena pasien kan banyak ya. Kita tidak bisa juga melimpahkan semua pekerjaan itu kepada dokter. Dimana di sini makanya apoteker itu perlu inisiatif. Dan juga monitoring terhadap terapi obat ini kan salah satu metode untuk mendeteksi apakah si pasien mengalami DRP atau tidak, begitu ya, atau di drug therapy problem atau tidak. Kemudian jangan juga berasumsi bahwa kalau pasien itu mengalami masalah terkait obat, mereka akan langsung kontak apoteker ya, belum tentu. Jadi bisa jadi si pasien itu tidak melakukan apapun, atau bahkan dia mewajarkan permasalahan terapinya dia. Jadi ya udah memang seperti ini. Nah, padahal sebenarnya itu bisa diatasi atau dicegah ya. Jadi kalau memang mereka mengalami, sebenarnya kita sebagai apoteker perlu menginformasikan dan perlu menawarkan bantuan begitu ya kepada si pasien.
Oke. Salah satu komponen yang menjadi penting pada saat berkonsultasi, bukan berkonsultasi, melakukan konseling dengan pasien ya, terutama untuk pasien dengan kebutuhan khusus adalah mendengar ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini artinya listening itu mendengar. Tetapi hearing juga mendengar. Padahal secara terminologi berbeda ya, listening dan hearing. Kalau hearing itu cuma ya didengar terus lewat begitu saja, begitu ya. Kalau listening itu didengar dan dipahami ya. Dan ada yang menjadi catatan ketika mendengarkan, dalam artian ini listening ya, ketika mendengar si pasien tidak boleh melakukan judgmental atau menghakimi si pasien ya. Dan listening yang paling efektif adalah dengan ada summarizing di situ ya, kemudian paraphrasing dan juga respon empati ya. Respon empati ini adalah komponen yang tidak boleh dilupakan ya. Oke, untuk empati kemarin juga kalian pasti sudah banyak membaca ya, karena beberapa kali juga saya singgung tentang empati. Empati ini pada prinsipnya adalah merasakan dunianya seseorang atau kondisinya seseorang seperti kalau kita yang menjadi dia, begitu ya. Jadi kalau pasiennya sakit, kemudian gimana kalau saya yang ada di posisinya dia, nah, itu ya, menempatkan diri di posisinya dia. Dan di sini ada pada saat proses dalam empati itu ada pertama mengidentifikasi, jadi kita tahu si pasien ini kondisinya seperti apa, kemudian imitasi, berpikir seolah-olah kalau saya yang menjadi dia, dan ada effective communication di situ ya. Jadi komunikasi kepada si pasiennya seperti apa. Kemudian ini adalah contoh dari empati ya. Ini beberapa kasus ada yang seperti ini ya. Ini tapi contoh ya. Tidak selalu seperti ini, tapi ada beberapa begitu ya. Misalnya si pasien ini menyatakan bahwa dia tuh bingung dengan dokternya gitu ya. Pertama datang ke dokter, one time I go to him, and he's as nice as he can be. Jadi dia tuh baik banget waktu pertama saya ke sana. The next time, he's so rude, I swear I won't go back again. Jadi besoknya waktu saya ketemu lagi, dia itu kayak kasar sama saya. Jadi saya nggak pengen ketemu sama dia lagi gitu ya. Ada banyak pasien yang tanda kutip ya, merasa dimarahi. Nah, ini mungkin kasus yang seperti itu ya. Kemudian di sini kita perlu memparafrase. Ya, he seems to be very inconsistent ya, tapi tidak menghakimi si dokter. Jadi mengatakan, oh sepertinya dia sedang tidak konsisten atau sangat tidak konsisten ya dengan sikapnya dia terhadap Anda gitu. Nah, respon empati yang bisa kita berikan ya seperti ini ya contohnya ya. You must feel very uncomfortable to see him if you never know what to expect. Jadi Anda pasti merasa tidak nyaman ya kalau mau ketemu sama dokternya, karena Anda tidak paham nih nanti reaksi dari si dokter itu apakah baik atau tidak kepada Anda, begitu ya. Jadi memposisikan diri kayak saya paham nih kalau saya yang dimarahi juga saya seperti ini perasaannya, begitu ya. Tapi itu disampaikan dengan melakukan parafrase tapi tidak menjatuhkan si dokternya, karena dokter bagaimanapun juga kan adalah teman sejawat ya. Begitu. Itu adalah respon empati. Kemudian di sini bersikap asertif ya, di mana asertif ini kalian juga sudah baca ya sebelumnya pasti. Jadi menyampaikan ide, opini dan keinginan itu secara langsung dan membela diri sendiri ya. Jadi bisa mengekspresikan tadi itu, tetapi tidak menjatuhkan orang lain. Jadi tidak bersikap agresif ya. Tidak ada dominasi, tidak ada menjatuhkan orang lain. Dan tetap respect ya terhadap orang lain sebagaimana seorang itu adalah diri kita sendiri, tapi juga tidak merasa inferior, begitu ya, tidak merasa inferior tapi tidak agresif ya, itu namanya asertif. Jadi ada di tengah-tengah, tahu menempatkan diri kapan dia harus mendengar, tahu juga menempatkan diri bagaimana dia harus mengekspresikan pikirannya ataupun idenya apapun itu. Nah, akan tetapi di sini yang harus bersikap asertif tidak hanya si apoteker. Jadi kita encourage si pasien supaya bisa asertif juga. Jadi bisa menyampaikan opininya dengan honest begitu ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa teknik asertif ya yang perlu kita terapkan ya supaya si pasien juga nyaman untuk bersikap seperti itu. Yang pertama, kita berikan feedback dari apa yang dia state. Jadi keluhannya dia kita kasih feedback. Dia
berbicara apa, dia curhat apa terkait dengan terapinya, terutama tetap diberikan feedback. Kemudian ajak dia memberikan feedback dari apa yang sudah kita berikan. Misalnya kalian memberikan advice di situ ya, terkait pengobatannya atau terkait nanti dimonitor bla 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 gitu ya. Nanti minta dia feedbacknya gitu ya, minta feedback dari mereka. Kemudian setting limits di sini, jadi tidak melulu dia yang berbicara sampai panjang lebar, kalian nggak dapat kesempatan ngomong dan akhirnya dia kemana-mana ya, nggak begitu ya, tetap setting limit ya. Kemudian making request ya, being persistent, dan ada reframing di situ. Reframing itu adalah mengubah sudut pandang ya, jadi misalnya dia punya pandangan negatif terhadap terapinya, di sini bagaimana caranya diubah supaya dia berpikir positif terhadap terapinya. Kemudian ignore provocation, jadi jangan terpengaruh sama provokasi, dan juga respon terhadap kritik ya. Nah, ini adalah beberapa kondisi kebutuhan khusus yang biasanya dimiliki oleh pasien ya. Pertama, pasien yang lansia ya, pasien lansia. Kemudian ada pasien yang memiliki gangguan pendengaran, penglihatan, gangguan bicara atau mobilitas bahkan ya. Kemudian pasien dengan disability, pasien yang terminally ill istilahnya ya, yang kondisinya itu kritis ya, seperti itu. Kemudian pasien dengan penyakit yang infeksi yang sifatnya seksual, kemudian pasien dengan masalah kesehatan mental, pasien dengan literasi kesehatan yang terbatas ya. Ini berbeda dengan pasien yang pendidikannya rendah ya, tapi dia tidak literasi, itu benar-benar buta dengan kesehatan istilahnya. Kemudian pasien dengan background budaya yang berbeda ya. Jadi beda ras, beda tempat tinggal dengan kita, atau pasien yang misalnya dari negara-negara Western dengan yang Eastern, begitu berbeda ya. Itu udah beda background culture-nya. Dan juga seseorang yang menjadi caregiver. Caregiver itu artinya adalah support sistemnya ya. Jadi ketika pasien sakit itu biasanya kan ada yang entah itu dia nungguin atau mengantarkan. Nah, itu adalah caregiver-nya. Begitu ya. Jadi si caregiver itu juga merupakan salah satu yang berkebutuhan khusus, meskipun dia statusnya bukan pasien. Ini ada beberapa tips dan catatan ya, bukan tips sih, catatan ya, untuk pada saat konseling untuk pasien dengan kebutuhan khusus ya. Yang pertama, diberikan penjelasan sesingkat mungkin, ya nggak juga cuma sekedar ya, tapi lengkap tapi singkat begitu ya. Terus hindari istilah atau kata yang sulit dimengerti ya. Jadi kayak misalnya pasien tadi punya limited health literacy ya, jadi literasi kesehatannya terbatas, jangan menggunakan kata-kata medis misalnya, nggak paham, dia makin nggak paham gitu ya. Libatkan keluarga atau caregiver, karena biasanya beberapa pasien yang punya kebutuhan khusus tadi itu kan ada caregivernya. Kemudian gunakan berbagai metode atau alat untuk mempermudah penjelasan. Jadi misalnya kalau perlu ada gambar ya, bisa difasilitasi dengan gambar, diagram, sebagainya, atau alat apapun ya. Kemudian minta umpan balik dari pasien ya, itu sangat diperlukan. Kemudian follow up, jadi monitor, dan sabar ya, be patient. Tapi tetap asertif dan tetap memberikan extra time atau waktu tambahan sesuai dengan kebutuhan si pasien. Jadi pasiennya butuh waktu tambahan misalnya untuk memahami atau untuk mendengar, yaitu tetap harus diberikan ya waktu tambahan itu. Dan juga hormati hak-haknya mereka sebagai pasien. Nah, ini adalah beberapa permasalahan ya pada pasien yang lansia. Pertama, ada hambatan komunikasi ya. Jadi kalau lansia biasanya kecepatan belajarnya itu menurun. Karena apa? Karena dia daya serapnya sudah berbeda ya dengan yang masih muda begitu. Nah, bagaimana cara mengatasi ini ya? Kalau misalnya kita mau memberikan advice gitu ya. Jadi yang pertama, perhatikan kecepatan bicara dan jumlah informasinya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu cepat juga ngomongnya. Supaya mereka bisa ada waktu untuk menyerap informasi
tersebut. Kemudian bertahap, jangan langsung semuanya dijelas-jelaskan. Jadi kasih sedikit-sedikit. Oke, selain itu buat target ya, di mana si pasien itu bisa belajar dengan cepat, begitu ya. Maksudnya seperti ini, tujuan atau goal-goalnya itu feasible atau bisa dilakukan oleh si pasien. Jadi kayak misalnya PR-nya dia, artinya PR tanda kutip ya, apa yang harus dia ubah itu juga bisa dipahami dengan cepat ya. Kemudian tanyakan atau gali pengalamannya si pasien atau klien ya, sehingga dia bisa relate dan lebih bisa menggunakan pengalamannya untuk mengaplikasikannya, begitu ya. Jadi kan sudah pernah mengalami ABCDE, jadi seperti ini untuk aplikasinya apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Jadi dibuat relatable ya, tanda kutip. Kemudian berikan umpan balik dari klien, jadi apapun responnya dia kita berikan umpan balik. Kemudian lihat secara nonverbal ekspresinya seperti apa ya, apakah dia tidak suka atau dia excited atau dia antusias, begitu ya, dengan apa yang kita katakan, begitu ya. Kalau dia misalnya memandang dengan ekspresi aneh, berarti memang cara komunikasi kita bagaimana caranya supaya tidak menggurui atau gimana gitu ya, kan terlihat ya orang itu nyaman atau tidaknya. Kemudian perbedaan perspektif ya, jadi akan ada perbedaan cara pandang kalau orang lansia dengan Anda, begitu ya. Sehingga strategi komunikasi di sini adalah tampillah secara profesional. Jangan orang tuh biasanya kan akan lebih bisa menilai ya, oh dia punya background ilmu yang cukup meskipun dia masih lebih muda dari saya, seperti itu ya. Kemudian perlu memahami nilai-nilai, keyakinan dan apa yang dia persepsikan ya, terkait dengan terapinya, terkait dengan kita dan sebagainya, supaya bisa mempersuasi dia, begitu ya. Kemudian ada gunakan otoritas profesi ya. Jadi meskipun dia memiliki perbedaan perspektif, kita jangan sampai ciut lah istilahnya ya, atau wah harus manut nih sama dia, enggak juga ya. Tetap dan asertif ya tadi. Kemudian dia ada hambatan juga di sini, memiliki perasaan kehilangan ya. Karena orang lansia itu kayak dia pasti identik tanda kutip ya dengan kaum tersisih gitu ya kan, banyak di luar sana karena dia mungkin sudah tidak bisa lincah seperti pada saat dia muda, begitu ya. Dia akan merasa kehilangan, apalagi kalau dalam kondisi dia itu sakit ya, dia akan merasa saya sudah tidak semobile dulu, sudah tidak bisa kemana-mana seperti dulu. Jadi dia ada merasa kehilangan kualitas di dalam dirinya, begitu. Jadi salah satu strategi yang kita terapkan untuk kondisi seperti ini adalah empati ya. Kemudian kadang-kadang lansia itu juga memiliki gangguan penglihatan. Jadi cara kita berkomunikasi adalah mungkin kita bisa menggunakan media kreatif. Jadi gunakan misalnya kalau dia udah sulit untuk membaca, misalnya bisa dipakaikan gambar ya, atau dipakaikan diagram ya, jadi lebih enak dia memahaminya. Kemudian kalau dia punya gangguan pendengaran ya, jadi perhatikan volume, kecepatan, tone ya, atau nada bicara. Jadi jangan terlalu tinggi tapi jangan juga terlalu rendah, seperti itu ya. Kemudian jarak ya, jarak itu diperhatikan. Mungkin kalau untuk yang punya gangguan pendengaran, jarak bicaranya agak lebih dekat, begitu ya. Kemudian panjang pesan ya, ini perlu karena yang punya gangguan pendengaran kalau kita ngomongnya panjang gitu ya, nanti dia akan merasa apa sih tadi yang, kadang ada yang ketangkep, kadang ada yang enggak, begitu ya. Udah mungkin apalagi kalau ngomongnya cepat gitu. Dan juga cari alternatif untuk berkomunikasi, apakah bisa menggunakan media lain, ditulis atau sebagainya ya. Nah kemudian kalau dia lansia, kadang-kadang ada gangguan bicara, entah itu dari dari pronounce-nya yang susah di pronounce, maksud saya dari artikulasinya dia yang susah dipahami, atau dari kata-katanya dia sudah tidak terdengar, begitu ya. Jadi cari juga alternatif teknik komunikasi.
Nah, kemudian ada pasien yang disabilitas ya di sini. Jadi pertama harus dicek dulu ya, identifikasi apa hambatan komunikasi ada atau tidak ya ketika dia disabilitas. Kalau misalnya tidak ada ya gunakan teknik-teknik komunikasi dasar begitu ya. Nah, kemudian perlakukan pasien dengan hormat. Kadang-kadang pasien-pasien yang difabel ya atau yang memiliki disabilitas itu merasa dirinya tidak worth gitu ya istilahnya. Nah, kita tidak boleh memperlakukan mereka sama, tetap dihormati dan jangan kayak ngelihat dengan kasihan dan sebagainya gitu ya. Kemudian be prepared for feelings, karena kemungkinan dia akan lebih emosional gitu ya. Kemudian tawarkan bantuan jika memang diperlukan atau kalau pasien minta. Jadi jangan tapi tidak juga untuk istilahnya menganggap seolah-olah dia tidak mampu begitu ya. Tetap menawarkan, tapi kalau pasien bilang enggak ya udah gitu ya. Kemudian beri waktu lebih ya, Kemudian komunikasi dengan cara yang pantas, libatkan pasien dan lakukan umpan balik. Artinya dia tetap dilibatkan, jangan karena dia disabilitas kita tidak menganggap seolah-olah dia tidak mampu untuk melakukan self care begitu ya. Kemudian non-verbal communication di sini penting ya. Gunakan metode dan alat yang bisa digunakan untuk counseling dengan benar ya. Artinya yang appropriate ya. Jadi yang sesuai dengan kondisi si pasien. Kalau menggunakan metode seperti apa, kalau menggunakan bantuan seperti apa yang bisa dilakukan sama si pasien. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar ya, apakah dia nyaman atau tidak dan sebagainya. Kemudian belajar mengenai orang-orang yang difabel dan bagaimana cara membantu mereka ya. Karena kadang-kadang juga orang yang difabel itu bukan karena dia nggak mau ya bukan karena dia tidak bisa, tapi dia tidak mau dibantu. Ada yang begitu. Ada juga yang dia itu sukanya dibantu atau dia butuhnya dibantu di mana dan bagaimana hal-hal yang bisa kita libatkan dia, di mana dia butuh bantuan dan sebagainya itu ya. Jadi ada porsinya membantu, ada porsinya kita mengajarkan dia untuk tetap self care ya. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Untuk kondisi-kondisi pasien lain akan saya sampaikan di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.